Sebelumnya kita mau berdoa dulu yuk. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita fokus sama Tuhan. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan atas kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, Engkau selalu menyertai kami, keluarga kami. Bapa, di hari Minggu yang bahagia ini kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hadir di tempat ini, hadir di rumah kami, hadir dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kak, kalau adik-adiknya semua duduk kayaknya kurang semangat ya Kak? Ya Kak, semua bahan dipompa Kak. Bahan dipompa boleh Kak? Ayo, so adik-adik semua siap-siap ya, bahannya dipompa dulu. 1, 2, 3. Kira-kira bahannya masih bocor belum Kak? Masih ada yang bocor gak Kak Cil? Ya udah Kak. Udah siap ya? Wah, berarti siap memuji Tuhan. Meskipun ku jatuh, meskipun ku jatuh, dipukulin orang, dijauhi orang, Yesus tetap nomor satu, kayu salib banggaku, kemana-mana aku pergi, Yesuslah hidupku. Meskipun ku jatuh, meskipun ku jatuh, dipukulin orang, dijauhi orang, Yesus tetap nomor satu, kayu salib banggaku, kemana-mana aku pergi, Yesuslah hidupku. Aku pergi, Yesuslah hidupku. Kemana-mana aku pergi, Yesuslah hidupku. Kita sekarang menyembah Tuhan. Oh iya Kak. Adik-adik boleh duduk ya Kak? Boleh. Oh silakan duduk adik-adik. Semua siapkan hati, pikiran, sungguh-sungguh datang kepada Tuhan ya. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat
katakan amin. Kita coba tes semangatnya dulu guys ya. Tepuk semangat. Wow, wow. Wow, wow. Kita semangatin Kak Eri nih kayaknya. 1, 2, 3. Wow. Sudah semangat Kak Eri? Semangat. Kak Zila, walaupun kita di rumah aja kita tetap harus jaga hati kita ya Kak. Betul, Kak. Jaga hati, harus taat sama orang tua ya Kak. Oh, jaga hatimu Kak. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Duduk yang manis, dengarkan sungguh-sungguh ya. Shalom adik-adik. Kakak bersuka cita hari ini kakak bisa bertemu dengan adik-adik semua di ibadah online ini. Apa kabar adik-adik? Kakak berharap semuanya tetap sehat dan tetap bersemangat. Nah, tadi adik-adik sudah memuji Tuhan, sudah menyembah Tuhan. Waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hatimu, lipat tangan, tutup mata. Kita mau datang sama Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik ya. Kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih buat hari ini kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan urapi setiap kami, Roh Kudus urapi setiap kami supaya kami menangkap isi pesan firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Adik-adik tetap duduk yang manis ya. Bapak mama juga boleh bantu mengawasi adik-adik supaya tetap tertib waktu mendengarkan firman Tuhan. Nah, hari ini adik-adik kakak mau cerita. Nah, sebelum kakak cerita, kakak mau tanya sama adik-adik nih. Adik-adik siapa yang di sini pernah merasa takut? Coba angkat tangan yang pernah merasa takut. Wow. Ternyata semua kita pernah merasa takut ya adik-adik
Ada yang takut dimarahin mamanya karena nilainya jelek. Ada yang takut dimarahi gurunya karena tidak mengerjakan PR. Banyak sekali alasan untuk takut. Nah, hari ini adik-adik ada 2 orang juga yang sedang ketakutan. Mereka takut. Alkitab mencatat itu. Kira-kira siapakah mereka ini adik-adik ya? Yuk kita dengar sama-sama. Nah, hari ini adik-adik, cerita firman Tuhan judulnya adalah Kejatuhan Manusia di Dalam Dosa. Diambil dari Kejadian 3 ayat 8 sampai 21. Adik-adik nanti bisa baca ulang di rumah ya. Nah, adik-adik, seperti kakak ceritakan tadi di awal, bahwa ada yang sedang ketakutan, ada yang sedang takut. Kira-kira siapa ya mereka ya? Nah, ini adik-adik, ada 2 orang yang sedang takut. Dia adalah manusia dan istrinya. Mereka adalah manusia yang Tuhan tempatkan tinggal di Taman Eden. Kenapa ya mereka ketakutan? Kenapa mereka harus sembunyi? Oh, mereka sedang sembunyi. Mereka ada di balik dedaunan, di balik pohon-pohon. Kira-kira kenapa ya? Atau ada yang ngejar mereka? Ada yang sedang mengawasi mereka? Kira-kira kenapa ya adik-adik ya? Nah, adik-adik, hari itu waktu mereka ada di Taman Eden, mereka mendengar bunyi langkah Tuhan sedang berjalan. Terus Tuhan memanggil manusia dan istrinya ini. Di manakah engkau? Di manakah engkau? Tapi kenapa mereka sembunyi ya? Kenapa mereka harus sembunyi ya adik-adik ya? Tuhan memanggil, kenapa mereka harus sembunyi? Pasti ada sesuatu adik-adik. Terus adik-adik manusia itu menjawab, kami takut waktu mendengar langkah Tuhan Allah. Karena kami tahu kami sedang telanjang. Terus Tuhan bilang, dari mana kalian tahu kalau kalian telanjang? Siapa yang kasih tahu kalian? Apakah kalian makan dari buah pohon yang aku larang? Ternyata adik-adik, sebelum mereka bersembunyi, ada kejadian adik-adik. Adik-adik, manusia itu bilang, yang laki-laki bilang begini, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dia yang memberikan buah itu untuk aku makan. Oh, ternyata mereka melanggar apa yang Tuhan sudah perintahkan. Waktu itu Tuhan memerintahkan bahwa semua buah yang ada di Taman Eden boleh dimakan, kecuali buah tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tetapi mereka melanggar. Kata manusia itu bilang, perempuan yang engkau tempatkan di sisiku, dia memberikan buah itu untuk aku makan. Terus habis itu adik-adik, perempuan itu bilang, ular yang membujuk aku untuk apa? Memakan buah
waktu Tuhan Allah mendengar apa kata perempuan itu, Tuhan Allah berfirman kepada ular itu, terkutuklah engkau di antara segala binatang. Dengan perutmu engkau akan berjalan menjalar. Debu tanah akan jadi makananmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara keturunannya dan keturunanmu. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Dan keturunanmu akan meremukkan tumitnya. Itu hukuman yang Tuhan Allah berikan untuk ular. Nah, adik-adik, tidak hanya ular, tetapi manusia dan istrinya itu juga dapat hukuman dari Tuhan. Karena Tuhan kecewa. Kepada perempuan itu dibilang bahwa akan susah payah waktu mengandung. Dan akan dibuat keturunannya sangat banyak. Terus firman Tuhan Allah juga bilang bahwa dengan kesakitan perempuan akan melahirkan anaknya. Itu hukuman untuk perempuan. Dan untuk manusia, Tuhan juga bilang bahwa dengan bersusah payah dia akan mencari makan. Terkutuklah tanah. Dia akan bersusah payah. Itu hukuman yang Tuhan berikan. Karena mereka melanggar apa yang Tuhan sudah perintahkan adik-adik. Nah, adik-adik, manusia dan istrinya itu Tuhan berikan pakaian dari kulit binatang. Mereka menjadi orang yang berdosa, melanggar apa yang sudah Tuhan perintahkan atas mereka. Nah, adik-adik, mengapa manusia jatuh dalam dosa? Adik-adik tadi bisa lihat. Yang pertama, mereka nggak taat, mereka nggak dengar-dengaran sama Tuhan. Hayo di sini siapa yang masih suka nggak taat? Tidak bolehlah lagi. Kita harus taat supaya kita tidak jatuh di dalam dosa. Yang kedua, adik-adik, kenapa? Mereka tidak percaya kepada Tuhan. Padahal Tuhan sudah berfirman, buah yang ada di tengah-tengah itu jangan kamu makan. Buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu jangan kamu makan. Tetapi mereka tetap melanggar, adik-adik. Mereka tidak percaya perkataan Tuhan. Kakak mau katakan, jangan ada yang tidak percaya apa yang sudah Tuhan firmankan. Kita harus taat. Kita harus melakukannya. Dan kita harus percaya apa yang sudah Tuhan katakan. Adik-adik, mereka akhirnya menanggung akibat dosa mereka. Apa akibat dari dosa, adik-adik? Yang pertama, merusak hubungan manusia dengan Tuhan. Awalnya hubungan mereka baik-baik saja. Awalnya mereka bisa hidup bersama, punya hubungan yang manis dengan Tuhan. Tapi waktu mereka berdosa, mereka jadi terpisah dengan Tuhan. Mereka jadi tidak bisa bersama-sama dengan Tuhan. Adik-adik bisa baca di Kejadian 3 ayat 8. Mereka menjadi takut untuk bertemu dengan Tuhan karena mereka melanggar. Hubungan dengan Tuhan rusak, hubungan dengan sesama juga rusak, adik-adik. Manusia dan istrinya saling menyalahkan. Begitu juga adik-adik, waktu adik-adik berbuat dosa, waktu adik-adik berbuat kesalahan, hubungan adik-adik menjadi rusak dengan sesama.
Waktu adik-adik melanggar perintah mama, hubungan adik-adik dengan mama pasti akan rusak. Itu yang pertama. Yang kedua, merusak gambar diri manusia. Kejadian 1 ayat 27 dikatakan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Diciptakan istimewa. Tapi waktu mereka berdosa, mereka melanggar, mereka menjadi tidak segambar dan serupa dengan Allah. Itu yang kedua. Nah, selanjutnya adik-adik, Roma 6 ayat 23 mengatakan bahwa upah dosa adalah maut. Jadi siapa yang berbuat dosa, upahnya adalah maut. Karena itu jangan main-main dengan yang namanya dosa, adik-adik. Karena apa? Hukumannya adalah maut. Adik-adik, dosa juga membawa penderitaan. Kejadian 3 ayat 16 sampai 19. Tadi kakak sudah sampaikan bahwa perempuan itu akan susah payah mengandung. Dengan kesakitan dia akan melahirkan. Dan manusia itu yang laki-laki Tuhan bilang juga bahwa dia akan bersusah payah mencari makan. Itu adalah akibat dari dosa. Karena itu adik-adik, jangan main-main dengan dosa. Sekarang kakak mau sama-sama adik-adik bilang, stop berbuat dosa. Sekali lagi katakan, stop berbuat dosa. Terus kak, gimana? Kemarin aku sudah berbuat dosa. Kemarin aku sudah melanggar apa yang Tuhan firmankan. Terus aku sekarang harus bagaimana kak? Adik-adik jangan takut. Firman Tuhan katakan di 1 Yohanes 1 ayat 9a bahwa jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Adik-adik minta ampun sama Tuhan. Adik-adik bertobat sungguh-sungguh, mengaku setiap dosa, setiap perbuatan yang itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Seperti manusia dan istrinya, Tuhan memberikan pengampunan. Adik-adik itu juga sama, berlaku buat setiap kita. Waktu adik-adik minta ampun sama Tuhan, firman Tuhan katakan, waktu kita mengaku, Dia setia dan adil. Dia akan mengampuni adik-adik. Tapi ingat juga, bukan berarti adik-adik juga bisa, besok berbuat dosa lagi, nanti kalau minta ampun Tuhan ampuni. Adik-adik mengulang hal yang sama. Itu namanya mempermainkan Tuhan. Itu tidak boleh. Jadi waktu adik-adik pesan Tuhan, firman Tuhan hari ini, bahwa waktu hari ini adik-adik diingatkan, adik-adik sudah berbuat dosa, adik-adik minta ampun sama Tuhan, adik-adik mengaku dosa adik-adik, dan Tuhan mengampuni dosa adik-adik. Adik-adik ingat, stop untuk tidak melakukan dosa, karena sekalipun Tuhan mengampuni, ada konsekuensi dari dosa, ada akibat dari dosa. Itu pesan firman Tuhan hari ini. Kalau hari ini adik-adik Tuhan ingatkan sesuatu, Tuhan ingatkan akan kesalahanmu, hari ini kakak ajak adik untuk sama-sama kita berdoa. Kita minta ampun sama Tuhan. Dan adik-adik janji juga hari ini untuk tidak mengulanginya. Adik-adik mengerti ya pesan firman Tuhan hari ini? Yuk, sekarang sebelum kakak akhiri firman Tuhan hari ini, kakak ajak semua kita untuk berdoa. Lipat tanganmu, tutup matamu, kita mau sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami belajar tentang kejatuhan manusia di dalam dosa. Tuhan, kalau hari ini Tuhan ingatkan kami akan kesalahan kami yang sudah kami lakukan.
Tuhan, hari ini kami bersama-sama kami minta ampun Tuhan. Kami mengakui dosa kami. Tuhan, kami minta Tuhan ampuni kami. Dan kami janji kami mau hidup taat. Kami mau hidup percaya kepada Tuhan. Dan kami tidak akan mengulangi kesalahan kami. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Biar firman itu tidak hanya kami dengar, tetapi firman itu boleh tertanam dalam hati kami, bahkan berbuah-buah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tetap semangat. Tuhan memberkati. Shalom adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan sekarang saatnya kita ayat hafalan. Ayat hafalan minggu ini diambil dari 1 Yohanes 1 ayat 9a. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Bagaimana? Kita ulang sekali lagi ya. 1 Yohanes 1 ayat 9a. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini? Ingat, jangan lupa tetap menjadi pelaku firman Tuhan. Nah, sekarang aktivitas minggu ini kita mau membuat pohon 3D. Gimana cara membuatnya? Kita lihat tayangan video berikut ini. teman-teman sudah selesai, foto bersama karya teman-teman ya. Kemudian posting ke Facebook, tag akun Aerokids atau WA ke nomor di bawah ini. Demikian aktivitas minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, pengumuman minggu ini, minggu depan kita masih ibadah online.
Dan Gadisku juga mau kasih tahu pemenang aktivitas minggu lalu. Sebagai berikut. Yang hasil karyanya terpilih bisa datang bersama orang tuanya ke Geraha Betani setiap hari Minggu jam 9 sampai jam 10 di depan main hall Geraha Betani. Demikian pengumuman minggu ini. Tetap jaga kesehatan, sering-sering cuci tangan, makan makanan bergizi, dan tetap berdoa. Yesus berkati. Doa. Adik-adik, saatnya kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya sungguh-sungguh. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat penyertaan Tuhan sampai hari ini. Tuhan, terima kasih kalau kami masih boleh beribadah online Tuhan dari rumah kami masing-masing. Kami bersyukur Tuhan buat kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, hari ini kami mau bersatu hati berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia Tuhan. Tuhan, biarlah pemulihan dan damai sejahtera Tuhan turun atas bangsa kami. Tuhan, kalau hari-hari ini bangsa kami ada pandemi Tuhan, ada virus yang melanda, Tuhan kami mohon biarlah virus ini cepat berlalu ya Tuhan. Tuhan juga berkati pemerintahan di negara kami mau berdoa untuk Bapak Presiden kami, Joko Widodo, dan wakilnya Tuhan, dan seluruh jajaran pemerintahan Tuhan yang berkati mereka. Biarlah hikmat dari Tuhan turun atas mereka, biarlah kebijakan yang mereka ambil itu semua berasal daripada-Mu. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk gereja-gereja, biarlah semuanya unity, bersatu hati untuk menyenangkan nama-Mu saja. Tuhan, kami mau berdoa untuk pemimpin kami Tuhan, Bapak Gembala kami, Pendeta Insinyur Nikola Harjo Tuhan. Tuhan juga berkati wakil-wakilnya. Tuhan juga kami mau berdoa untuk Gembala kami di tempat ini, Bapak Ibu Mulyono juga wakil-wakilnya. Tuhan berkati mereka, Tuhan yang lindungi, Tuhan yang sertai, biarlah pelayanan mereka Tuhan bahkan lebih lagi dimanapun mereka berada. Tuhan pakai, Tuhan biar banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Terima kasih Tuhan, kami juga rindu berdoa untuk gereja anak di tempat kami Tuhan, Hero Kids maupun City Life. Tuhan berkati, Tuhan kami juga mau berdoa untuk kakak pembina kami Tuhan, Kak Yafet dan wakil-wakilnya. Tuhan berkati mereka, biarlah perlindungan, penjagaan Tuhan selalu nyata untuk mereka. Tuhan biarlah Engkau terus berbicara melalui hamba-Mu ini, biarlah pesan-pesan-Mu bisa tersampaikan melalui hamba-Mu untuk anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa Tuhan untuk adik-adik kami dimanapun mereka berada, tidak hanya adik-adik Tuhan, semua kakak-kakak sekolah minggu Tuhan jagai, Tuhan lindungi, Tuhan sertai, Tuhan berikan kesehatan yang sempurna buat mereka. Tuhan biarlah setiap keluarga mengalami pemulihan yang sempurna daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami rindu juga dari setiap rumah-rumah terdengar nyanyian pujian yang untuk kamar kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hari-hari kami ke depan hanya ke dalam tangan Tuhan. Terimalah doa kami dan permohonan kami, juga ucapan syukur kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Tuhan, kami siap menerima berkat dari hamba-Mu Kak Yafet. Shalom, adik-adik dikasih Tuhan. Bagaimana firman Tuhan hari ini? Sukacita kan? Lihat kakak-kakaknya bercerita semangat banget. Terlebih lagi Tuhan Yesus pasti bersukacita waktu mendengar kalian sungguh-sungguh. Waktu kalian sungguh-sungguh, wow, Tuhan bilang, Dia sangat mengasihimu, berkat yang luar biasa akan turun atasmu. Mari kita siapkan hatimu, angkatlah tanganmu, fokus sama Tuhan Yesus, kita mau terima berkat. Allah Bapa di surga melimpahkan kasih karunia yang berlimpah-limpah luar biasa dalam kehidupan kalian. Kalian sehat, kalian jadi semakin pintar, berhikmat di dalam pelajaranmu. Tuhan berikan engkau damai sejahtera. Tangan kakimu diurapi Tuhan untuk mengerjakan banyak hal dan Tuhan buat berhasil. Sampai masa tuamu Tuhan mendampingimu, Tuhan ada di dalammu. Diberkati juga papa mamamu, diberkati ekonominya, diberkati kesehatannya, diberkati seluruh kehidupannya. Karena ingat sekali lagi, Bapa di surga sudah mengutus anaknya yang tunggal yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Dan penyertaan Roh Kudus memampukan kita semua mulai hari ini sampai kembali Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan permai. Dan kita akan berpindah juga ke surga selama-lamanya. Kita terima dan percaya, sama-sama katakan Amin. Shalom.